Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat malam teman-teman peserta Fitrah Intensif kelas batch 5. Kita ketemu lagi di sini. Apa kabar semuanya? Boleh kasih reactionnya kalau yang lagi bersemangat, boleh kasih reaction apa ya? Reaction happy. Kalau ada yang mungkin lagi sakit atau sedang berduka, Masya Allah ya masih tetap bisa mengikuti pertemuan malam ini. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan yang sangat baik dan mendukung sehingga kita bisa melakukan pertemuan khusus proyek merancang buku kegiatan anak dengan Fitrah Based Education yang akan didampingi oleh guru kita, Bunda Roro, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, baiklah. Agar kegiatan kita pada hari ini Allah ridhoi dan berkahi, mari bersama-sama kita ucapkan bersama-sama Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Merancang buku kegiatan anak ini diharapkan kita dapat membantu ya teman-teman. Ini terima kasih untuk teman-teman peserta batch 5 yang sudah bersedia untuk kita sama-sama membuat proyek buku kegiatan ini. Semoga nanti ya kita berproses dan kemudian hasil dari buku ini dapat membantu banyak orang, baik itu orang tua, pendidik atau orang dewasa yang di mana kesehariannya itu bersama anak-anak ya dalam membersamai tumbuh kembangnya sesuai fitrah. Oke, baik. Tanpa banyak lama lagi, kita akan mulai pertemuan ini ya. Semoga Allah lancarkan segala prosesnya hingga buku ini terbit dan sampai kepada para pembacanya. Kita panggil Bunda Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tefrem. Alhamdulillah, Bunda apa kabar? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah Bunda, terima kasih atas kesempatannya Bunda. Kami dari batch 5 ya, peserta batch 5 untuk kesempatan yang mungkin bisa dibilang langka ya. Dibilang langka karena ini kita sekarang langsung bergurunya sama Bunda Roro nih. Langsung berguru oleh apa dengan Bunda Roro untuk membuat proyek buku kegiatan anak ya sesuai fitrah. Oke, mungkin biar nggak lama lagi ya Bunda Roro, agar teman-teman pun bisa beristirahat lebih awal. Mungkin Bunda Roro, apakah ada yang mau disampaikan? Satu patah, dua Iya, patah kata, silahkan. iya. Ya, baik, terima kasih, Teh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya teman-teman para peserta ya yang sudah mau hadir malam ini. Ini bagian dari sebenarnya bonus ya untuk teman-teman dan beruntungnya untuk yang batch 5 ini spesial seperti itu ya karena kami melihat dari apa beberapa kali batch yang kami lakukan, kami merasa ini perlu dilakukan. Jadi bersyukur teman-teman yang berada di batch ini dan berada di kelas tambahan ya, seperti itu ya, kelas project. Kenapa kelas project ini kami adakan ya, kami bikin karena melihat selain kebutuhan juga termasuk untuk membantu teman-teman juga ya, bagaimana merealisasikan dan memulai memulai untuk mendidik anak ya untuk mengerjakan atau melakukan praktek ya FBS secara lebih nyata seperti itu. Jadi bagaimana aktivitas keseharian atau aktivitas yang bisa dilakukan berbasis FBE dan tidak hanya berupa tugas kalau kalau yang kemarin mungkin teman-teman merasa itu bagian dari tugas gitu ya. Nah, kalau yang ini memang kami arahkan yang mau saja. Artinya memang benar-benar ingin praktek ya seperti itu dan sekaligus untuk recalling juga. Recalling ya selain materi, ilmu, kemudian kita di ujung nanti ya kita ada berproses selama 2 bulan dalam arti nanti kita akan bagi apa untuk timelinenya ya ada aktivitas untuk recalling kemudian mengerjakan aktivitas itu sampai kita membukukan. Nah, tentunya ini proses panjang ya, seperti itu. Nah, malam ini
Saya akan coba sedikit merecall kembali ya teman-teman semuanya apa yang sudah teman-teman sudah pelajari, tapi lebih khususnya untuk proyek kita yang akan kita lakukan, gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya, izin saya share screen dulu. Oke. Hmm, oke. Ya, eh, dari tugas yang kemarin ya di intensive class yang khususnya FBE itu masih banyak ya teman-teman yang mungkin masih bingung ya. Kemudian ada beberapa juga yang sudah melakukan. Jadi itu untuk yang project ini terlepas itu semua ya. Jadi dengan project ini teman-teman bisa merecall kembali dan mengulang kembali gitu ya. Bentar, sudah kelihatan belum ya? Lagi loading Bunda. Masih ini belum muncul tapi sudah loading. Hmm, ya, nggak masalah ya. Ya, saya ulang lagi ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Sudah muncul Bunda dari akun yang FWM. Oh, sudah. Oke, baik. Dari saya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, oke. Ya. Eh, jadi proyek kita ini adalah bagaimana kita mencoba untuk menurunkan ya praktek lah bahasanya seperti itu praktek bagaimana mendesain sebuah aktivitas, sebuah kegiatan khususnya menerapkan 8 aspek fitrah itu dalam kegiatan untuk anak-anak kita. Nah, di sini teman-teman akan diminta memilih satu saja ya, satu usia, satu anak dari rentang 0 sampai 15 tahun, entah itu anak sendiri atau murid atau siapa silahkan, tapi konsisten ya dari awal sampai akhir itu anak yang sama seperti itu. Nah, eh, alurnya adalah kita menerapkan sesuai dengan eh, ini ya tahapan yang ada di sini. Jadi ada di pertama ini adalah bagaimana kita menerapkan untuk mengobservasi observasi anak ya, agar kita tahu apakah anak tersebut sudah terlihat ya untuk indikator awal. Nanti kita akan lihat indikator awalnya apa sudah tampak atau belum ya. Kemudian nanti kita akan lakukan kegiatan yang sesuai ya. Nanti di sini ada tahapannya ya. Dan kita akan melihat indikator akhirnya itu apa sudah tercapai atau belum gitu. Nah, ini tahapannya ada semuanya 6 ya. Dan kalau 7 dan 8 itu adalah ketika semua sudah terlaksana dengan baik, sudah firm, nah itu akan masuk ke langkah 7 dan 8 ya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Di langkah pertama ini adalah bagaimana kita perlu mengamati ya, mengobservasi, memprofiling ya, melihat ya, capture anak yang akan kita uh, buat rancang kegiatannya ya dalam 8 fitrah. Ya, jadi sejauh mana kita melihat fitrah uh, anak tersebut sudah tampak atau belum ya. Nah ini kita rentangkan dari 0 sampai 15 itu ada tiga atau empat tahapan ya. 0, 02 ya, kemudian 3 sampai 6 tahun atau di bawah 7 itu satu tahapan, kemudian 7 10 ya, 7 sampai 10 tahun itu tahap kedua, kemudian 11 sampai 15 ya. Kalaupun ada tambahan yang di atas itu
Ya, itu transisi ya, sebelum masuk ke masa dewasa awal. Nah, di sini tentunya teman-teman juga sudah mm, kemarin ya di kelas itu sudah mempelajari fitrah apa saja yang perlu kita amati. Ya, di situ kan ada fitrah keimanan ya, semuanya sudah lengkap ya, fitrah keimanan, fitrah belajar bernalar, kemudian fitrah bakat ya, kemudian fitrah estetika dan bahasa, fitrah perkembangan, fitrah seksualitas dan seterusnya. Itu kita amati semuanya. Jadi bukan memilih ya, semuanya perlu kita lihat gitu. Jadi kalau kalau misalnya ya dalam satu kita gunakan uh, waktu 2 bulan ini, nanti kita kegiatan itu bisa kita ambil mungkin untuk 1 pekan atau 2 pekan kegiatan. Jadi teman-teman punya waktu untuk satu aktivitas project nanti itu selama 2 pekan gitu ya. Nah, tahapan awalnya ini adalah bagaimana kita menyusun dulu ya observasi. Kemudian teknik yang dilakukan bisa berupa interview atau pengamatan kacamata kita sebagai orang tuanya atau orang terdekatnya ya. Nah, tahapan interviewnya ini pertama kita bukan ini ya, bukan interogasi ya, tapi kita melihat sereal mungkin sudah kelihatan belum ya gitu. Kemudian kalau belum ya kita kita catat belum gitu. Agar apa? Kita bisa start awalnya. Apa perlu mundur sedikit nggak apa-apa gitu. Lebih baik kita mundur sedikit tapi kemudian kita tahu ancang-ancang yang tepat untuk kegiatan berikutnya. Ya, gitu ya. Nah, ini tahapannya adalah kita kalau referensi dari Ustaz Tari adalah dengan design thinking ya. Itu kita sederhanakan adalah kita kenal ya, kemudian bagaimana uh, sebagai orang tua ya melakukan bonding ya pendekatan ya. Artinya memang betul-betul kenal anak tersebut ya, bukan sekadar kayaknya gini deh, kayaknya gitu. Enggak ya, sebaiknya jangan ya. Karena apa? Untuk di awal ini sebagai acuan. Setelah itu mungkin ya beberapa teman yang sudah beberapa kali melakukan ini, setelah itu tidak perlu mengerjakan ini ya is okay gitu. Tapi yang penting di awal ya. Artinya bagaimana kita melihat betul-betul dari kacamata fitrah, bukan kacamata kita yang eh, berandai-andai atau mengira-ngira ya. Kemudian di sini ada empatasi yang menggali eh, semuanya ya, hal-hal yang bersifat emosi yang ada di situ ya. Jadi menggali apa harapannya ya, kemudian eh, seperti empatasi itu empati dengan kondisi anak tersebut ya. Artinya kan kita mengcapture anak ya, anak yang akan sedang kita observasi. Misalnya ketika kecil kok ceria, kenapa sekarang udah di atas 7 tahun kok murung ya atau pendiam ya, kenapa ya gitu. Kadang suka seperti itu kan. Di bawah 7 tuh ceria, kemudian setelah dia bertambah usia, kenal banyak teman, justru malah sifatnya malah tertutup. Ini pasti ada sesuatu nih, catat saja gitu. Kemudian mendefine ya, membingkai, menyimpulkan dengan sesuatu yang define ini nanti akan ada tahapannya ya, mencari penyebabnya, kemudian apa sih pemicunya gitu ya. Pemicunya apa? Terus kayaknya harusnya begini deh, harusnya begitu deh. Kayaknya ini harusnya seperti itu ya, mendefine itu, menyimpulkan secara general. Kemudian ide, menuliskan ide sebanyak-banyaknya. Ya, misalnya kita akan dari 8 fitrah itu ya, kemudian kita akan melihat sudut pandang mana yang akan kita fokuskan ya. Tapi sebuah kegiatan itu dengan satu kegiatan kita akan fokus dalam satu aspek fitrah misalnya. Tapi semuanya di capture seperti itu. Ya, misalnya contohnya gini. Ketika tadi anak usia di bawah 7 ya, balita ceria gitu kan, ekspresif. Kemudian setelah usia SD misalnya sekolah, kok jadi pendiam ya. Nah, itu kan banyak hal yang perlu kita gali seperti itu ya. Nah, ini buatkan ide
sebanyak-banyaknya. Misalnya, kenapa ya? Oh, bisa jadi karena di sekolahnya banyak atau beban pelajarannya banyak gitu kan, berat atau ada pelajaran yang dia nggak sukain misalnya kayak gitu kan bisa jadi pemicunya ya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat prototype ya, membuat suatu breakdown solusi. Ya. Prototype itu satu satu alur ya desain gitu satu alur dari merancang kegiatan sampai sampai apa namanya uh, ada bentuknya ya prototype. Nah itu bisa kita susun dulu secara apa singkat saja seperti itu. Seperti tadi contohnya anak yang itu kemudian oh mungkin ini kali ya kita tanyain ya ataupun misalnya diikutkan dalam satu aktivitas keluarga yang main bareng-bareng gitu ya. Nah, itu akan terlihat yang tadinya ceria akan muncul lagi ya. Ataupun misalnya malah semakin tenggelam dibanding teman-temannya ya seperti itu ya. Itu berarti perlu dibuatkan lagi kegiatan yang semakin relate dengan kondisinya. Jadi benar-benar kita melihat objek ya, bukan apa namanya, bukan mengada-ada seperti itu. Jadi sampai dari prototipe ini sebagai suatu contoh ya, kemudian rancang dari ide yang banyak itu kita pilih satu ya. Biasanya kan, oh bikin inilah, bikin apa kegiatan macam-macam kayak gitu ya. Kayaknya ini kayak ini gitu. Tapi kemudian setelah kita susun, kita coba paratoret ya berbagai ide tersebut, kemudian kita pilih satu ya. Dengan harapan dengan satu proyek ini, dengan satu kegiatan ini bisa membuka ya, membuka mengapa ya, mengapa anak yang tadinya ceria kok jadi pendiam. Oh, kemudian, nah dari semua aspek fitur itu akan terlihat. Ya. Kemudian konfirmasi ini dan seterusnya ini bagian dari kelanjutan tadi ya, mengafirmasi ya. Artinya, oh ternyata eh, apa yang saya duga tuh salah gitu. Misalnya tadi ya, ketika anak tadi pendiam ternyata di sekolah mungkin dia dibully temennya. Ataupun misalnya ada pelajaran yang dia tidak bisa kemudian di apa ya sama guru gitu aja nggak bisa sih gitu dan di rumah pulang bukannya di apa ya bukan diterima perasaannya tapi tadi belajar apa gitu kan kok nilai segini makin lah anak makin terpuruk gitu ya makin tenggelam nah, ini yang perlu di apa namanya perlu diketahui ya lanjut oke next ya sebelumnya sebelumnya oke jadi nanti ya teman-teman bisa memulai ini bisa dari inspirasi atau yang kemarin sudah coba disusun ataupun mau membuat lagi artinya sesuatu yang kita bisa lakukan dalam waktu 2 pekan ya kita nggak usah terlalu lama 1 bulan tapi 2 pekan kegiatan apa yang kita bisa lakukan selama 2 pekan artinya untuk melihat satu satu hal yang kita perlu kuatkan seperti itu ya. Nah, di sini contohnya ya, di sini Ananda berusia 9 tahun. Kita perlu lihat indikator awal. Nah, ini teman-teman perlu melihat dari framework ya, indikator awalnya seperti apa untuk karena di rentangnya di usia 9 tahun, maka perlu lihat di framework yang usia tahap 2 ya, 7-10. Dan di situ terlihat ya bagaimana indikator awal untuk masing-masing fitrah. Seperti itu. Kemudian lakukan observasi, langsung lihat anak, lihat indikator, kemudian lihat anaknya. Oh, kayak gini ya. Kayaknya dia uh, tampaknya di rumah kok baik-baik aja gitu. Tapi kok lagi kok main sama temennya yang ini kok dia lebih cenderung diem gitu. Ya, oh, ternyata gini. Jadi kita coba susun lagi gitu ya kemungkinan-kemungkinannya. Nah, ini diturunkan 8 dalam 8 fitrah ya. Bisa lanjut? Oke. Ini contoh ya.
Saya ambil contoh dari Nadia Saza, usia 11 tahun. Nanti teman-teman bisa menggali ya dari 8 fitrah ini, melihat indikator awal harusnya di usia ini ya, ini kan usia 11 ya, artinya sudah lewatin usia tahap 1 ya, yang di bawah 7, kemudian 7 10 itu sudah sudah dilampaui. Apakah di usia 11 ini sudah selesai belum gitu? Artinya kalau kalau secara kasat mata, oh kayaknya udah, tapi dengan adanya proyek ini kita dituntun untuk coba deh dituliskan kembali gitu kan. Artinya dengan kita menuliskan kembali, oh iya ya, ternyata ada yang kelewat ya. Oh iya ya, ternyata kemarin itu terlalu kecepatan ya. Jadi fitrah itu sesuai dengan tahapannya kan teman-teman ya. Ternyata kita terlalu kecepatan ataupun terlalu lambat. Harusnya di tahap ini dia sudah tahu bagaimana bersikap karena dia 11 tahun dia anak perempuan, bagaimana dia sudah tahu eh, edukasi tentang preakil balik kayak gitu. Nah, ini usia berapa dia harus atau kita harus mengenalkan apa ya, mengenalkan dan memahamkan anak tentang kamu anak perempuan loh. Nah, yang begini-begini ya, artinya dia sudah boleh paham nanti ada fase balik gitu kan. Konsekuensi balik itu atau ya konsekuensi balik itu adalah seperti contohnya apa misalnya seperti itu. Itu diturunkan dalam 8 fitrah ya. Dari fitrah keimanannya, kemudian fitrah bakatnya. Usia 11 tahun untuk keimanan apa ya? Oh, kan dalam Islam usia 7 perintah sholat. 10 kalau tidak sholat dipukul. Tapi kita ada waktu 3 tahun. Nah, ketika anak sudah 11 tahun, itu bagaimana kita apa ya mengejar kalau memang belum belum selesai dikejar ya, diulangi lagi sampai akhirnya dia firm ya. Nah, ini memang perlu sami ya teman-teman ya. Kemudian juga di fitrah belajar ya, di fitrah di fitrah bakat. Di usia di sini ya pengamatan akhir fase kedua di usia 7-10 di mana di usia 7-10 itu adalah aktivasi fitrah belajar dan bernalar ya. Artinya mulai on nih lampu belajarnya itu di usia 7-10 atau usia SD ya. Ingin tahu segalanya, ingin eksplorasi, ingin ngoprek, ingin tahu segalanya ya, semuanya tentang apapun itu mulai tumbuhnya di usia SD. Artinya apa? Sebagai orang tua mencoba memfasilitasi dan mengafirmasi benar nggak ya gitu. Kalau misalnya ternyata harusnya dia mulai antusias belajar, kok ternyata malah sebaliknya. Ada apa nih? Nah, itu bisa kelihatan situ. Fitrah belajarnya, kemudian fitrah bakatnya itu berkaitan tentang potensi dan bakatnya. Walaupun belum belum apa ya, belum langsung ketemu, tapi minimal potensi ya. Potensi-potensi itu sudah mulai kelihatan. Caranya gimana? Eh, nah ini ya, kita catat atau kita amati, kemudian disesuaikan dicocokkan dengan eh, indikator ya, gitu ya. Apakah dengan kegiatan yang dilakukan dia sehari-hari sudah memprovide atau menstimulasi untuk menumbuhkan potensinya. Minimal aktivitasnya sudah beragam. Karena untuk fitrah bakat kan perlu ragam kegiatan ya, ada yang 3 itu ya. Ragam kegiatan, berulang-ulang, terus berinteraksi dengan banyak orang. Itu sudah kita lakukan belum? Oh, ternyata kok belum ya? Ya sudah, dengan waktu yang ada kita kejar seperti itu. Kalaupun misalnya sudah, ternyata belum ketemu, itu berarti eh, kita perlu ulangi lagi juga, gitu ya. Kemudian kita ganti lagi sifat, kita ingat lagi ya, catatan-catatan memori kita tentang anak kita ya, sifat dan karakter anak kita sejak lahir tadi. Dia sukanya apa ya, atau sifat yang menonjolnya apa ya? Ada hubungannya nggak ya dengan yang dia alami saat ini? Kok jadi pendiam ataupun misalnya sebaliknya kayak gitu ya? Yang tadinya sangat antusias
cari tahu ya ketika usia 4-5 tahun, kemudian ketika SD kok malah mendem gitu kan. Nah, itu perlu kita bangkitkan lagi dengan aktivitas, begitu ya. Nah, di sini ada gambar ini ya, itu eh, menandakan sudah muncul atau belum, sudah tampak atau belum. Nah, kalau ini ada sudah dicantang di fitur gimana, sedangkan di bakat belum, bisa jadi karena memang belum maksimal. Jadi perlu diulangi lagi sampai apa namanya di kegiatan yang keberapa baru kelihatan misalnya seperti itu, baru kita centang. Ya, oke. Nah, ini kita lakukan untuk nah termasuk nih maaf, catatan profil self observasi ya. Oh, ternyata sejak kecil sebenarnya anak yang ceria, suka main, tampak mudah berinteraksi sama orang lain gitu ya. Cenderung apa dengan temannya itu ngemong, misalnya ngajak main gitu kan. Nah, berarti perlu kegiatan yang eh, me, memotivasi anak itu untuk kembali menunjukkan sebenarnya kamu tuh anak ceria loh. Sebenarnya kamu tuh apa namanya anak baik. Sebenarnya kamu tuh eh, disukai teman-teman. Dia ada waktu dulu nih fotonya, ini videonya gitu. Ya, oh iya ya aku sebenarnya dulu gini. Nah, kenapa penyebabnya ketika mulai beranjak besar kok jadi pendiam? Nah, gali dengan berbagai ide kegiatan yang bisa jadi karena usia transisi ya. Usia 11 itu kan transisi dari anak-anak menjadi bukan anak-anak lagi. Dewasa belum, tapi bukan anak-anak ya usia transisi. Itu dia pun bingung gitu ya. Dirinya pun bingung dengan dirinya sendiri, kemudian dengan lingkungannya dan dengan apa yang dialami itu eh, membuat suatu kebingungan. Maka kita sebagai orang tua perlu mendampinginya dan dengan apa namanya proses transisi itu dengan oke, usia 11 ini memang usia transisi ya, artinya kita perlu dukungan dan support dari fitrah yang lainnya, yaitu fitrah seksualitas ya di berikutnya. Jadi eh, kita mengcapture semua fitrah dengan harapan yang tidak muncul di satu fitrah itu terjawab dengan fitrah yang lainnya. Gitu. Jadi bukan memilih. Nah, upaya untuk mencapai indikator agar tercapai itu kita lihat dengan tadi ya kendala-kendala tadi, kemudian ide-idenya itu kita tuliskan. Oh, mungkin karena ini ya, mungkin karena tadi usia dia sudah merasa bukan anak kecil, tapi dibilang gede juga dia belum merasa siap untuk jadi orang dewasa gitu. Jadi kita perlu membangkitkan semangat ya dengan inspirasi kegiatan yang menyalurkan ininya kesukaannya. Ya lanjut. Nah ini kita apa lanjutkan ya sama teman-teman semuanya untuk di fitrah belajarnya ya, kemudian fitrah seksualitasnya. Nah ketika tadi ya fitrah curiosity-nya atau fitrah belajarnya itu seharusnya sedang menggebu-gebu dan tersalurkan, bisa jadi karena mungkin tidak terfasilitasi dengan baik ataupun mendapatkan kendala sehingga kayaknya ngerjain ini nggak bisa, susah udah tinggalin, ngerjain apa lagi gitu kan. Satu hal kita terbentur lagi masalah, aduh kok susah sih, udah tinggal lagi gitu. Nah itu kita perlu melihat juga kenapa ya kok dia ngerjain ini belum selesai udah ditinggal. Jadi nah itu perlu ditanyakan ya, perlu diobservasi, perlu di digali kenapa. Nah, trigger obstacle-nya di situ ya. Kenapa kok kamu lagi kerjaan ini biasa aja kamu bagus kok. Enggak mood ah. Oh, berarti sedang tidak mood. Oh, males ah. Eh, apa namanya? Pengen ngerjain yang lain seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seharusnya biasanya antusias terus satu ketika tidak antusias, kita perlu cari tahu gitu ya. Kita kumpulkan gambarnya. Ini gambar kamu sebenarnya bagus loh. Enggak jelek. Emang kenapa? Iya punya temanku jauh lebih bagus. Oh, ternyata
dia merasa apa ya, insecure dengan hasilnya, tidak apa ya namanya, tidak puas dengan hasil karena punya temennya yang gambar jauh lebih bagus gitu. Nah, berarti kan ada semacam apa ya, eee, sifat atau muncul kompetisi ya di kalangan mereka kayak gitu. Oh, temennya lebih bagus. Emang dia belajar apa? Gambar apa? Iya, gambarku ini gini tuh jelek gitu. Jadi aku nggak mau gambar lagi. Nah, seperti itu ya. Dengan kita observasi, jadi kita tahu apa yang dirasakan anak, apa yang membuat mereka tidak mood gitu. Agar ketika mereka melakukan aktivitas lain nanti di lain waktu, di lain masalah, mereka tidak mudah apa namanya eh, lari ya atau tidak mudah patah semangat. Jadi kita selesaikan. Kenapa gambarmu bagus kok? Coba lihat kemarin gini. Nah, pentingnya ya kalau kata guru saya apa ya gambar anak-anak atau tulisan anak yang pernah dibikin dan dibuang di tempat sampah tuh kita kumpulin. Oh dia bikin dulu pernah ya anak saya tuh bikin puisi terus jelek di apa di remote-remote dibuang tempat sampah. Saya saya simpen gitu. Dia sudah berapa tahun kemudian, kamu puisi bikin ini puisi ya, ya bagus nih. Masa sih? Aku nggak inget tuh. Coba ini. Oh iya ya, aku pernah bikin puisi itu ya. Ternyata dia punya punya kesempatan atau punya apa namanya eh, kemampuan untuk itu. Nah, dengan kita afirmasi, kita validasi, dia menjadi oh iya ya, aku ternyata bisa ya kayak gitu. Itu pentingnya seperti itu. Nah, itu yang kadang kita lupa ya, kadang kita lalai karena kesibukan dan sebagainya. Maka dengan eh, recalling ini ya, yuk sama-sama kita eh, perbaiki kembali ya hubungan kita dengan anak, kemudian mencatat hal-hal yang perlu ya agar hal-hal yang tadi yang seharusnya tadi bad mood itu bisa ter, tersalurkan lah seperti itu ya dan termasuk dengan fitrah yang lainnya di usia 11 ini kan usia persiapan akil balik ya pre-akil balik jadi kita perlu mengedukasi memahamkan tentang anak perempuan itu usia balik nanti akan begini-begini loh apaan itu seperti apa nah itu sebaiknya kalau anak perempuan uh, oleh bundanya atau kakak perempuannya kalau anak laki oleh ayahnya tapi kalau untuk mengedukasi bisa dua-duanya seperti itu ya. Artinya apa? Agar anak-anak tahu informasi ini, edukasi tentang uh, apa namanya perubahan dengan tubuhnya itu dari ayah ibunya, bukan dari orang lain, apalagi dari media sosial yang bisa jadi informasinya salah, seperti ya. Jadi itu agar anak-anak tuh bisa mengkonfirmasi apa yang dirasakan dengan uh, dengan orang tuanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya dan seterusnya ya. Jadi teman-teman perlu melakukan mencatat, menggali apa indikator yang tampak di awal, kemudian seharusnya dia seperti apa dan catatan ini penting ya. Tidak harus banyak tapi tiap aspek fitrah bisa mengcapture apa yang terjadi dengan apa proses tumbuh kembang anak ya dari setiap fitrahnya. Kemudian upayanya ini adalah apa yang dilakukan. Bisa jadi ide-ide, bisa jadi apa inisiatif yang kita bisa lakukan. Oh, ternyata eh, perlu nih ya di sini ya. Ternyata perlu ya bikin kegiatan yang banyak. Perlu ya melakukan deep talk. Nah, itu yang dilakukan di rumah ya. Eh, itu yang dilakukan oleh anak kami ya, yang perempuan. Itu mereka saling deep talk sebelum tidur gitu kan. Bahas tentang apapun, tentang perasaan mereka, tentang satu satu isu yang ada di media sosial, menurut kamu gimana? Kayak itu penting. Ya. Nah, bunda bisa melakukan itu ke anak perempuannya dan ayah sama anak laki-lakinya. Minimal tidak harus tiap hari ya, seperti itu. Tapi itu akan membuat anak merasa apa namanya ekspresinya didengarkan, ya kemudian kita tahu
apa yang dipikirkan sama anak, apa yang dipahami oleh anak, termasuk jika mereka menerima informasi yang salah dari luar sana, termasuk dari teman, dari media sosial. Oh, yang kamu pahami itu ya? Iya, soalnya di medsos tuh gini, Bon, gini-gini. Oh, gitu. Terus kita bisa meluruskan gitu ya. Karena fase itu eh, bukan berarti anak-anak diprotek di rumah ya, tapi mereka silahkan bersosial, tapi ketika ada fase ini kita bisa netralkan lagi, kita bisa uh, luruskan lagi value-value yang mungkin bisa jadi tidak tepat atau salah. Gitu ya teman-teman ya, termasuk fitrah yang lainnya ya. Nanti di ujungnya atau di ini adalah bagaimana uh, menyusun ide-ide ya. Satu lagi yang ditugas ya ini ya teman-teman, jadi melihat hmm, apa namanya obstacle-nya ya, penghalangnya, kemudian pencetusnya apa, dan nanti silakan teman-teman menulis berbagai ide yang muncul. Oh, kayaknya bikin kegiatan ini nih, bikin tulis saja semuanya. Nanti setelah eh, diulang lagi, kita perlu memilih satu, satu dulu ya. Misalnya kegiatan yang paling mudah, paling sederhana, paling paling bisa dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Karena apa? Kita memetakan atau mengamati fitrah anak itu bukannya satu, tapi 8 dalam satu kegiatan. Jadi kelihatannya agak susah ya, tapi ketika dilakukan itu bisa langsung sekalian. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya. Nanti kemudian menentukan judul kegiatannya. Nah, ini eh, bisa menjadi ide ya, bisa jadi proyek yang kita lakukan bersama anak. Ya, kalau misalnya tadi judul apa tadi ya, ketika untuk melakukan proyek untuk Nadia 11 tahun, apa nih? Perlu menguatkan fitrah seksualitasnya, fitrah keimanannya, karena transisi ya. Perlu menguatkan worldview Islamnya harus harus benar, ataupun kemandiriannya itu banyak ya. Nah, tinggal kita pilih salah satu dulu. Oke, ya. Nah, oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya bisa mulai menuliskan, mendesain itu untuk satu anak dulu ya, satu anak saja untuk kita capture agar kita bisa punya satu gambaran utuh sudah sejauh mana fitrah anak tersebut sudah tumbuh ya atau belum gitu. Oke, oh ini ada yang tanya, Bunda, apakah berarti dalam 2 minggu itu kita lakukan kegiatan dalam satu kegiatan setiap hari atau bagaimana? Ya, tergantung kegiatannya apa. Misalnya eh, menumbuhkan kemandirian pada anak usia 8 tahun misalnya. Itu bisa kita lakukan dalam 2 minggu ya. Artinya mengcapture fitrahnya itu, kemudian kita lihat di minggu kedua ya, minggu pertama, minggu kedua kita lihat ternyata masih perlu diperbaiki sampai seperti itu ya. Dan itu di capture setiap kegiatan itu dengan di ujung itu nanti kan ada jurnal ya. Jurnal itu mendokumentasikan kegiatan anak. Nah, ini salah satu bukan sarannya. Kita melihat bagaimana binar mata anak, ya, bagaimana ekspresi anak ketika melakukan kegiatan. Apakah kesel, apakah antusias, kemudian kegiatannya itu misalnya cukup menyenangkan baginya ataupun sebaliknya itu kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya. Maka di capture tidak hanya kegiatan tapi ekspresinya gitu ya. Termasuk nanti itu untuk melihat potensinya ya, bagaimana ketika emosinya ya, kemudian apakah dia sudah mampu mengelola apa namanya emosinya atau belum ya, seperti tadi ya ketika kesal sama temennya kan tampak ya. Nah, kalau dengan kata-kata bisa juga, tapi dengan potret wajahnya kan
Oh, jadi lagi kesel ya, gitu ya. Dilakukan Oh, dalam satu tiap hari atau bagaimana? Itu tergantung ya. 8 fitrah itu bisa dilihat dalam satu kegiatan selama 2 minggu. Kemudian ada sesuatu yang tadi ya perlu diulangi. Nah, dalam satu pekan, dalam 2 pekan itu dia sampai sampai dapat ke hasilnya ya, sampai ke jurnal gitu. Itu saja dari saya. oke, terima kasih Bunda Roro atas recall-nya ya. Kita 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 mengulang sedikit materi-materi eh, terkait proyek ya untuk proyek kegiatan anak ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Roro untuk untuk kita oh iya ya gitu ya. Oh iya ya, harus begini, harus begini, harus begini gitu ya, bertahap. Nah, mungkin Bunda Roro kita beri kesempatan ya untuk teman-teman peserta yang barangkali ingin sharing tentang rancangan kegiatannya sudah pernah dibuat di tugas-tugas saat kelas atau yang lalu-lalu ya. Boleh teman-teman kita sharing versi teman-temannya di sini. Kita jangan sampai merasa takut salah ya. Jangan merasa takut salah, jangan merasa insecure gitu ya. Karena di sini kita akan bareng-bareng bersama Bunda Roro sebagai pendamping kita nanti untuk proyek ini sampai nanti diterbitkannya buku kegiatan ini. Boleh silakan teman-teman ada yang mau raise hand atau langsung di share. Boleh ada yang mau raise hand atau di chatting untuk berbagi tugasnya, tugas rancangan kegiatannya. Boleh? Apakah ada? Boleh. Jadi saya lihat ada Kang Rian, ada Mbak Rani, ada Mbak Anissa, ada Mbak Ocha, ada Mas Yoga, ada Mbak Wiwit, ada Bang Emil ya, dan lain-lain. Silakan boleh di-share aja kita kita bahas di sini untuk mungkin inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Intinya jangan takut salah, jangan takut keliru ya karena justru ini dengan adanya Bunda Roro di sini kita bakal bakal bedah ya, bakal bahas lebih detail hingga nanti sampai di final projectnya. Boleh? Silakan teman-teman atau mau saya tunjuk aja nih. Uh, Alda. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Roro dan Bunda Anissa. Izin saya mau coba apa namanya share aktivitas kemarin saya lakukan bersama anak saya di usianya 4 tahun gitu ya. Tunggu sebentar, saya coba buka manfaatnya. Ini sebenarnya saya pun pada saat mengerjakan apa ya namanya desainnya itu. Nah itu beberapa ada yang sedikit kesulitan gitu kan. Cuman saya tuangkan aja dulu apa yang saya pikirkan gitu kan. Eh, Sekalian juga siapa tahu Bunda Roro bisa membantu meluruskan jika ada yang salah gitu Bunda Roro. Oke, baik Oke, Mbak Rani silakan. Boleh di-share sebentar ya rencana ya. kegiatannya. Ini aku buka dulu sebentar ya. Masih loading. Oke. Coba saya share screen ya. Izin share screen ya Bunda Roro ya dan Bunda Nisa. Ya, Iya, silakan. ini dia. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Eh, sudah, Sudah sudah. Di ya. saya sudah. Mudah-mudahan di teman-teman juga sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tercerahkan malam hari ini. Amin, amin, amin. Ini dia Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba eh, mem- membagikan sharing gitu ya hasil desainer project base Fitra base edu saya. eh Anak saya yang kedua, kemarin saya coba buat yang apa ya, yang pertama itu kalau nggak salah anak pertama, terus yang untuk ini yang designing project ini saya coba anak saya yang kedua gitu dengan dua anak yang berbeda. Nah, karena saya ini anak yang kedua, jadi saya ulang lagi dari awal otomatis gitu kan, jadi tidak mengambil dari yang kemarin dikerjakan, jadi saya coba ulang lagi sambil mereview yang kemarin gitu. Ini tahapannya, nah mana ya?
Sebentar, sebentar. Saya fullin dulu ya. Ya, oke. Ini perkembangannya dulu dari fitrah keimanan ya. Oh, saya mengisinya ini salah nih. Ya, harusnya di sini ya. Saya ingin mengisinya di sini. Nanti saya perbaiki ya, Bunda. Oh, ini namanya Muhammad Yusuf Zaki, panggilannya Zaki, usianya 4 tahun. Nah, kemudian ini di Fitrah Keimanan, indikator awalnya saat ini Zaki sudah mencapai indikator awal dengan hasil observasinya yaitu Zaki sudah antusias tentang mengenal Allah, Rasulullah, dan juga cinta Islam. Ini terlihat dari Zaki yang sudah paham siapa yang menciptakan segala sesuatu di dunia yaitu Allah. Zaki juga rajin mengafirmasi dirinya. Jadi dia tuh kadang kalau takut gitu dia tuh bilangnya nggak apa-apa, Zaki, nggak apa-apa, ada Allah kok, jadi Zaki nggak takut kayak gitu. Jadi sudah apa sudah antusias tentang adanya Allah gitu ya. Kemudian Zaki juga suka ketika diminta untuk komat gitu ketika sholat berjamaah di rumah gitu kan tiba-tiba dia ya Zaki yang komat gitu kan ya walaupun belum sempurna tapi dia suka gitu kalau komat itu dia suka gitu. Kemudian juga suka berbagi. Kadang tuh kadang ada pengamen, ayo mah ada pengamen tuh, kasih uangnya enggak gitu. Nah, untuk mencapai apa namanya? Untuk mencapai indikatornya, lebih sering sih mengajak Zaki ke alam ya. Saya tuh mencoba lebih sering mengajak anak-anak ke alam lagi agar lebih mengenal Allah lebih luas lagi, mencintai kebaikannya Allah, Rasulullah, Islam dari alam sekitar. Terus menanamkan tauhid kepada Zaki melalui cerita, buku dan juga diskusi ringan serta tetap berusaha menjadi role model yang baik untuk Zaki. Kemudian untuk di fitrah bakatnya, alhamdulillah juga sudah mencapai di indikator awal yaitu tumbuh dengan baik, dapat diamati dan dikenali dan dibedakan. Nah, ini sifat uniknya Zaki saat ini sudah cukup terlihat dan mulai bisa diamati. Yaitu Zaki itu cukup suka bergerak ya di luar rumah, juga suka mengamati ketika seseorang tuh sedang melakukan sebuah kegiatan gitu. Seperti memperbaiki barang, merakit motor gitu, ataupun barang-barang lainnya tuh suka gitu. Memasak pun dia juga suka gitu, melihat aktivitas yang seperti itu dia suka. Terus bermain puzzle atau main bongkar pasang tuh dia lebih suka ke situ gitu. Upayanya untuk mencapai indikator tersebut adalah mengajak Zaki lebih sering berkegiatan di luar agar Zaki lebih terus bisa mengeksplorasi dan mengobservasi segala kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang sekitar yang tidak bisa dilakukan di rumah seperti kayak melihat eskavator. Dia juga suka dengan alat berat kan, jadi suka lihat eskavator atau juga cara pembangunan rumah gitu kan dan lain sebagainya. Selain itu juga tetap mengajak Zaki beraktivitas dan berolahraga seperti bersepeda. Kemudian selanjutnya, gimana ya? Dia, bentar. Selanjutnya ini aku perbesar aja deh. Selanjutnya di fitrah belajar dan benarar. Alhamdulillah juga Zaki sudah mencapai indikator awal yaitu antusias dan gairah bereksplorasi dan berimajinasi di alam. Jadi Zaki sudah antusias ketika bereksplorasi dan berimajinasi di alam. Ketika Zaki diajak bermain di alam, ada banyak hal yang sering Zaki amati seperti bagaimana sih cara kok bunga itu bisa mekar gitu. Kemudian mengamati juga bagaimana hewan itu makan, berjalan ataupun dari bentuk fisiknya hewan tersebut itu Zaki juga suka memperhatikan gitu ya mengamati bagaimana pelangi kok bisa muncul kenapa bisa hujan bisa turun gitu kadang celetukan-celetukan gitu dia suka mengomentari gitu kan upayanya tetap konsisten mengajak Zaki untuk ke alam terbuka lagi agar Zaki bisa terus bereksplorasi dan juga sambil berdiskusi dengan tentang fenomena, fenomena alam yang terjadi juga mengajak Zaki ke kebun binatang karena lebih lagi suka sama hewan jadi saya tuh keliling ke setiap daerah tuh mampir ke setiap kebun binatang mencari hewan-hewan gitu. Terus juga mengajak Zaki melakukan kegiatan eksperimen sains seperti membuat gunung api meletus dan juga proses hujan karena dia suka fenomena alam. Kemudian di fitrah seksualitasnya di usia 3 tahun identitas seksual harus sudah jelas. Alhamdulillah Zaki juga sudah mencapai di indikator awal. Zaki sudah paham akan identitasnya sebagai laki-laki. Zaki juga sudah paham perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti alat reproduksinya, pakaiannya, dan juga cara mereka sendiri serta sholat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian untuk mencapai indikatornya, terus mengupayakan agar Zaki tetap semakin memahami dan mencintai identitasnya sebagai laki-laki tanpa merendahkan identitas perempuan serta menjadikan saya dan suami sebagai role model yang baik dalam keseharian serta mengenalkan Zaki kepada tokoh-tokoh laki-laki yang baik seperti para nabi, pahlawan, dan sebagainya.
Kemudian di fitrah estetika dan bahasa, alhamdulillah juga Zaki sudah mencapai indikator awalnya, yaitu dia antusias dan bergairah pada keindahan. Zaki suka dengan keindahan, selalu takjub dengan keindahan alam ketika diajak ke alam yang penuh dengan keindahan, seperti gunung dan ke pantai juga. Zaki juga sudah baik dalam penggunaan bahasa ibu serta memiliki kosakata yang cukup banyak dan bervariatif. Zaki juga suka sekali ketika dia diapresiasi. Kemudian upaya untuk mencapai indikatornya adalah memperlihatkan berbagai keindahan alam lagi dan juga fenomena alam lainnya kepada Zaki. Terus berdiskusi dan membaca buku bersama Zaki dengan bahasa ibu, masih dengan bahasa ibu saya fokuskannya dan juga memberikan apresiasi secukupnya kepada Zaki. Dan untuk di fitrah individualitas dan sosialitasnya, alhamdulillah juga Zaki sudah mencapai indikator awal yaitu antusias memilih dan meminta sesuatu. Jadi Zaki sudah antusias ketika memilih dan meminta sesuatu seperti saat milih menggunakan baju sehari-hari itu dia sendiri pokoknya milih apa yang dia sukai, apa yang dia kehendaki gitu. Membeli perlengkapan mandi juga sesuai dengan apa yang dia suka, alat sikat gigi dan lain-lain itu juga seperti apa yang dia suka gitu ya. Dan juga meminta makanan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Upayanya yaitu menghormati dan menghargai apa yang Zaki pilih selama itu baik dan tidak melanggar aturan yang ada, memberikan kebijakan untuk lebih memahami ego sentris. Kemudian di aspek fitrah yang di jasmani dan kesehatan juga, alhamdulillah Zaki juga sudah mencapai indikator awal yaitu antusias untuk memakan makanan yang sehat, puas bergerak juga cukup tidur dan suka kebersihan. Zaki sangat suka terhadap buah, jadi cemilan Zaki sehari-hari itu adalah kita lebih ke buah-buahan seperti pir, apel, pisang, semangka. Zaki juga cukup suka sayuran hijau, makan protein juga yang cukup dalam sehari-hari. Zaki juga anak yang suka bergerak, berlarian, dan juga bersepeda. Tidur insya Allah cukup dengan jam malam jam 9. Apa adalah maksimal waktu Zaki untuk tidur. Untuk kebersihan Zaki juga cukup sudah baik, suka membantu membantu membersihkan rumah, menyepel, menyapu untuk membantu membersihkan rumah juga alhamdulillah sudah mau. Kemudian untuk mencapai indikatornya tetap mengenalkan makanan yang sehat dan bergizi kepada Zaki secara beragam dan terus mengusahakan real food ini maksudnya ya, mengusahakan real food dengan menghindari makanan UVV dan juga makanan kemasan. Tetap mengajak Zaki untuk bergerak dan berolahraga konsisten dengan jam tidurnya malam agar bisa bangun lebih pagi dan tidur yang berkualitas. Mengajak Zaki untuk suka dengan kebersihan dengan memperlihatkan rumah yang bersih itu indah dan nyaman. Ya, itu hasil observasinya. Kemudian, nah ada sedikit apa ya kesulitan pada saat saya pengisian ini gitu ya. Sambil saya coba amati juga, akhirnya saya coba tuliskan ini top 5 trigger needs-nya, pemicunya ya satu role model dan semangat dari orang sekitar untuk memicu Zaki untuk beraktivitas. Kemudian dua, tidur yang cukup membuat Zaki jadi lebih happy dan mood beraktivitas sehari-hari. Kemudian memakan makanan yang Zaki suka itu bikin dia lebih bersemangat. Kemudian melakukan kegiatan di luar rumah atau bereksperimen membuat Zaki itu lebih tertantang gitu. Jadi dia pengen jadi berkegiatan, kemudian beraktivitas dengan alat yang menarik seperti alat bengkel, alat masak tuh buat Zaki itu ingin mencoba beraktivitasnya. Kemudian ini untuk hambatannya, 5 hambatannya itu tidur yang kurang itu akan bikin sakit tantrum dan cranky sehingga sulit untuk beraktivitas. Dan memakan makanan yang mengandung banyak gula dan coklat ternyata membuat Zaki tidak nyaman saat beraktivitas, akhirnya memicu batuk dan muntah. Kemudian ini beraktivitas bersama orang baru ataupun anak-anak yang suka mengganggu, usil gitu ya, membuat Zaki itu tidak nyaman, jadi bikin cranky gitu. Kemudian beraktivitas tanpa bergerak itu bikin Zaki bosan. Jadi kalau monoton tuh dia nggak suka gitu. Kemudian beraktivitas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, terlalu tinggi itu dia jabat bikin dia bosan. Aku nggak bisa ternyata terus dia bosan gitu. Biasanya itu hambatan teratasnya untuk Zaki. Dan hal yang perlu diperbaiki, diolah lebih baik lagi itu semangat pagi yang harus terus diperbaiki agar bisa memulai hari dengan baik. Karena ternyata kalau untuk Zaki itu kalau paginya baik, biasanya seharian dia akan baik. Tapi kalau dari pagi dia kurang baik itu sulit sekali untuk beraktivitas gitu. Kemudian menjaga pola makan sehat dan bergizinya karena juga tadi Zaki ada
ada apa namanya, ada alergi ya tadi makanan coklat itu, kemudian membuat lingkungan yang nyaman dan aman pastinya. Kemudian ini hal-hal yang perlu diubah, dihindari dalam rangka pengembangan fitrah ke depan. Perlahan dalam mengajak orang baru kepada zaki dan membawa zaki ke lingkungan yang baru itu perlahan, jadi nggak mendadak gitu. Kemudian terus mengobservasi perkembangan zaki agar tidak memberikan aktivitas yang terlalu sulit kepada zaki. Kemudian semakin rajin dalam belajar dan mencari pengetahuan untuk bisa menjalani kehidupan dan membimbing anak-anak sesuai dengan fitrahnya. Itu kemudian ini menurut ke ide kegiatan yang menumbuhkan masing-masing aspek fitrah. Ini yang coba saya tuliskan di Zaki ya. Mungkin tidak terlalu banyak karena kemarin juga pas bikinnya agak mepet gitu ya Bunda. Jadi bikinnya paling tidak 3 sampai 4 poin gitu. Dan ini fitrah keimanan. Kalau untuk di fitrah keimanan satu, ide kegiatan pasti membaca buku, mempelajari lagi tentang kisah-kisah yang bisa membangkitkan rasa keimanan kepada Allah, Nabi dan Islam, mengaitkan segala kejadian dengan kebesaran dan kebaikan Allah, kemudian memberikan role model yang baik dalam beribadah. Kalau fitrah bakat ini mempelajari tentang hewan dan tumbuhan, tentang bagaimana mereka hidup dan bertumbuh, kemudian memberikan ruang untuk bergerak dalam sehari-harinya, kemudian memberikan pengetahuan tentang tokoh-tokoh inspiratif. Dan untuk ke fitrah seksualitasnya bermain bersama ayah dan bunda untuk membangun bondingnya lagi. Kemudian tetap terus memberikan pengetahuan nih tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga menegaskan identitas utama sebagai identitas yang terbaik yang telah Allah berikan gitu. Nah, kemudian ini fitrah belajar dan benarnya belajarnya di alam dan mengeksplorasi alam sekitar, konsisten dalam tetap membaca buku, mendorong anak untuk bisa berpikir logis dan membuat sebuah hipotesis gitu. Kemudian konsisten dalam kegiatan practical life-nya bersama anak. Jadi memang kalau sehariannya biasa saya practical life-nya itu saya ajak. Kemudian fitrah estetika dan bahasa aktif dalam penggunaan bahasa ibu masih saya fokuskan. Kemudian membacakan buku-buku dengan berbagai macam tema dan memberikan kesempatan untuk anak bisa berekspresi sesuai dengan perasaan yang sedang dialaminya, sama validasi perasaannya pastinya. Kemudian ini fitrah memuaskan egosentris anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih, berpendapat dan juga memiliki dan memberikan julukan. Nah, ini julukan yang positif kepada anak dan menjadi role model yang baik dalam kesehariannya. Untuk jasmani dan kesehatannya, konsisten dalam meneruskan pola hidup sehat dengan makan sehat, tidur cukup, aktif bergerak dan menyukai keindahan. Ini memastikan tahapan tubuh kembang dan terpenuhi baik dengan usianya. Ini kalau untuk tugas yang terkaitnya, rutin bacain buku, aktif berolahraga, konsisten untuk mengajak anak ke alam dan disiplin dalam pola hidup sehat. Kemudian ini kemarin saya membuat kegiatan proyeknya bersama Zaki yaitu berbelanja. Akhirnya saya coba berbelanja practical life juga lagi dan memasak karena dia lagi suka masak, jadi saya coba berbelanja langsung coba eksekusi masak di dapur gitu. Dengan ke tempat belanjanya kita bersepeda gitu karena cukup nggak tidak begitu jauh, jadi saya coba mengeksplornya dengan bersepeda. Ini melakukan riset sederhananya terkait pengaruhnya terhadap fitrah Ananda. Ini fitrah keimanannya. Saya coba apa namanya risetnya, berbelanja dan memasak, mengajarkan banyak spiritual life kepada anak, diantaranya adalah menumbuhkan rasa takjub kepada Allah yang menciptakan banyak bahan makanan yang sehat dan lezat untuk dimakan, menimbulkan rasa sabar terhadap diri anak, terkadang harus antri saat melakukan proses pembayaran pada saat berbelanja, dan juga sabar karena ada beberapa jenis makanan yang ternyata ketika dibeli itu harus diolah dulu, nggak langsung bisa dimakan gitu kan. Kemudian menimbulkan rasa cinta kepada alam, serta juga memberikan semakin menambahkan rasa cintanya kepada Allah gitu. Dan risetnya yang di Fitrah Bakat yaitu berbelanja dan memasak akan memudahkan orang tua dalam melihat dan mengenal sifat unik dari anak. Kegiatan berbelanja dan memasak juga ternyata membuka wawasan anak bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan dan menambah skill anak terhadap suatu kegiatan, seperti bisa memilih nih dengan baik sayur yang segar itu seperti apa, sayur yang layu itu seperti apa, ataupun bagaimana cara megang pisau yang baik dan benar agar bisa memotong dengan mudah seperti itu. Kemudian fitrah belajar dan bernalarnya
Berbelanja dan memasak membuat anak itu belajar banyak hal tentang pengetahuan umum seperti bagaimana cara antri yang baik, bagaimana proses memasak suatu makanan hingga akhirnya bisa dimakan, menggunakan peralatan apa saja dalam proses memasak, bagaimana cara menggunakan peralatan yang baik dan benar, serta dari apa alat memasak itu terbuat gitu. Dengan memasak juga bisa menumbuhkan kreativitas anak serta memicu pemikiran kritis anak dengan berpikir bagaimana bisa menyelesaikan proses memasak dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif agar efisien dan untuk bisa menghasilkan makanan yang lezat dan sehat. Kemudian melatih juga perkembangan motorik halusnya anak seperti saat anak metik-metik sayuran, motong-motong wortel atau mengupas bawang. Dalam berbelanja dan memasak juga melatih sensorinya anak karena meraba berbagai jenis sayuran, mencium segala jenis bumbu di dapur, dan juga bisa mencicipi beragam rasa masakannya. Kemudian untuk fitrah seksualitasnya, berbelanja dan memasak mampu menguatkan bonding antara anak dan orang tua. Kemudian berbelanja juga bisa menguatkan identitas gender dan aktivitas sesuai gender dalam pembagian tugas dan kegiatan yang lebih didekatkan kepada ayah dan ibunya. Kemudian untuk di fitrah estetika dan bahasa, aktivitas berbelanja dan memasak dapat memperkaya kosakatanya anak. Dengan memasak, anak juga lebih paham bahwa makanan yang bersih itu sehat dan dapat menambah nafsu makan. Kemudian, kegiatan berbelanja dan memasak juga bisa melatih kestabilan emosi anak dalam bekerja, meningkatkan kreativitas anak. Pada akhirnya kita bisa memberikan apresiasi atas proses anak dalam berbelanja dan juga memasak. Kemudian ini di fitrah individualitas dan sosialitasnya, aktivitas berbelanja dan memasak bisa meningkatkan rasa kemandirian anak, kepercayaan diri anak, dan juga dapat mengatur diri anak dalam melakukan suatu tindakan, menumbuhkan rasa kesadaran akan kerjasama atau berkolaborasi dengan orang lain, juga mengajarkan rasa simpati kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa memilih bahan makanan apa yang mau diolah dan bagaimana cara kita untuk memasaknya, gitu. Kemudian untuk jasmani, berbelanja bisa membangun pola gerak anak karena dengan berbelanja kita bisa mengajak anak untuk misalkan bersepeda ke mencapai tempat berbelanja tersebut gitu. Kemudian berbelanja dan memasak juga membantu pola makan yang sehat kepada anak-anak dan memasak juga bisa melatih koordinasi mata dan tangannya pada anak. Kemudian untuk fitrah perkembangannya, berbelanja dan memasak bisa melatih anak untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dipilih, menumbuhkan rasa sabar dan juga kemandirian pada anak. Anak akan memahami bahwa mendapatkan sesuatu kita harus berusaha terlebih dahulu. Seperti ketika kita ingin ke tempat berbelanja, kita harus bersepeda dulu karena terdapat jarak antara rumah dengan tempat berbelanja dan juga untuk memakan makanan yang sehat, yang enak dan sehat, ternyata kita harus memilih bahan makanannya itu yang baik dan juga memasaknya terlebih dahulu dengan cara yang baik juga. Kemudian dengan memasak juga anak bisa memahami bahwa tumbuhan dan hewan ternyata bermanfaat bagi manusia. Untuk itu agar hewan dan tumbuhan bisa bermanfaat, maka mereka perlu dirawat, dijaga ketika dalam proses pertumbuhannya, begitu. Kemudian mengisi form rencana kegiatan. Iya, sebentar sini. Kemudian di yang kelima, nah ini dia, fitrah keimanan before-nya mengajak anak untuk berdiskusi dulu tentang beragam makanan yang diciptakan oleh Allah dan juga makanan yang diolah atau dimasak oleh manusia. Kemudian pada saatnya bertanya kepada anak makanan mana yang diciptakan oleh Allah dan biasanya bisa langsung dimakan tanpa perlu diolah dan makanan mana yang perlu kita olah terlebih dahulu agar bisa dimakan seperti itu. Nah, setelahnya berdiskusi kepada anak bahwa meskipun ada makanan yang harus dimasak terlebih dahulu oleh manusia, namun bahan baku utamanya tetaplah ciptaannya dari Allah begitu. Serta mengajak anak untuk bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan. Kemudian untuk fitrah bakatnya menentukan siapa nih yang akan memilih sayur untuk dimasak dan juga siapa yang akan bertanggung jawab untuk membersihkannya, yang motongnya siapa, yang mau motong-motong bahan makanannya gitu. Kemudian pada saatnya berdiskusi dan memastikan kembali bahwa tanggung jawab yang dipilih tadi seperti motong atau membersihkan masakannya itu benar mau dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian pada saat setelahnya yaitu berdiskusi tentang kegiatan yang sulit dan mudah dilakukan oleh anak ketika berbelanja dan juga masak itu yang mana gitu. Kemudian untuk di fitrah seksualitasnya berdiskusi tentang kegiatan berbelanja dan memasak
itu diperuntukkan untuk siapa. Kemudian berdiskusi tentang identitas gender dan juga tentang aktivitas gender terkait berbelanja dan memasak. Kemudian berdiskusi kembali bahwa identitas gender yang dimiliki setiap manusia itu sudah sesuai dengan aktivitas gendernya, sehingga membuat anak lebih yakin dan bangga dengan aktivitas dirinya. Kemudian untuk fitrah belajar dan bernagarnya berdiskusi tentang bagaimana milih sayuran yang segar, bagaimana cara memotong sayur yang benar, dan juga berdiskusi tentang bagaimana cara alat masak itu dibuatnya dari apa sih gitu. Kemudian pada saat berkegiatannya berdiskusi dengan anak apakah sayur yang dipilih ini benar sayur yang segar atau yang udah layu gitu. Bertanya juga kepada anak, kenapa pisau itu bisa motong wortel, bagaimana cara pisau itu bisa jadi tajam seperti itu. Kemudian berdiskusi kepada setelah kegiatan berdiskusi kepada anak bahwa ternyata ada cara memotong yang lebih efisien caranya. Bagaimana ya cara yang mudah untuk memilih sayuran yang segar seperti itu. Dan untuk di fitrah estetika dan bahasa, sebelumnya mengajak dialog dulu kepada anak tentang bercerita tentang sayur apa yang akan kita belanja, akan kita beli, bertanya dulu tentang bagian-bagian sayur yang itu, bagian-bagian sayurnya ada apa saja, kemudian juga rasa sayurnya itu rasanya kira-kira rasanya apa ya, seperti itu. Kemudian setelah pada saatnya orang tua menjelaskan tentang jenis sayur yang segar dan juga cara pengolahannya, memasak sayurnya dengan baik seperti apa, kemudian serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat bagaimana cara milih sayur yang segar dan cara mengolahnya begitu. Kemudian setelahnya ajak anak untuk menyimpan sebagian makanan yang belum digunakan di dalam kulkas gitu. Kemudian memperlihatkan kepada anak dokumentasi kegiatan-kegiatan berbelanja dan memasak tadi seperti apa. Kemudian untuk di fitrah individualitas dan sosialitasnya sebelumnya menentukan dulu sayur dan bahan makanan apa yang akan kita masak, memberikan pengertian kepada anak agar bisa sabar ketika antri pada saat pembayaran di saat belanja dan juga sabar menjalani proses saat memasak. Kemudian pada saat pengerjaannya mengingatkan anak untuk bersabar ketika antri pada saat membayar. Kemudian memberikan kepercayaan kepada anak bahwa dia bisa motong wortel dengan pisau tanpa terluka seperti itu. Kemudian setelahnya memberikan waktu kepada anak untuk bercerita tentang kegiatan apa yang telah dilakukan ketika berbelanja dan memasak tadi. Untuk fitrah jasmaninya sebelumnya menentukan dulu nih cara untuk kita bisa sampai ke tempat belanja itu dengan cara apa maunya, mau jalan kaki atau dengan bersepeda seperti itu. Kemudian pada saat kegiatannya memberikan semangat kepada anak ketika bersepeda menuju ke tempat berbelanjanya, memberikan anak pengertian tentang makanan yang sehat dan tidak ketika ada di tempat berbelanja. Kemudian pada setelahnya memberikan anak waktu untuk bisa memakan makanan yang telah dimasak dan melatih anak untuk bisa fokus saat makan. Dan untuk fitrah perkembangannya sebelumnya ternyata perlu dilatih bahwa ketika di luar rumah kita akan berinteraksi dengan orang banyak, memberikan pemahaman tentang adanya aturan saat di jalan, saat berbelanja, serta juga melatih rasa tanggung jawab. Dan catatan setelahnya untuk indikator fitrahnya lebih bertanggung jawab dan juga mau mengikuti aturan yang ada di jalan raya, di lingkungan maupun yang telah disepakati bersama. Karena ternyata pada saat proses bersepeda sudah diingatkan kepada Zaki kalau hati-hati pada saat menyeberang, tapi dia buru-buru seperti itu. Kemudian ini jurnal hasil kegiatannya. Nah, ini usianya, namanya Muhammad Yusuf Zaki, usia 4 tahun. Lokasi kegiatannya di lingkungan sekitar rumah, warung belanjanya Ibu Wiji, dan juga di rumah pada saat di dapur di 10 Juni 2025 kemarin. Ini tema dan tujuannya yaitu berbelanja dan memasak. Tujuannya melatih kemandirian, rasa percaya diri, motoriknya anak, tanggung jawab, dan juga rasa cinta kepada Allah dan suka dengan sayur-sayuran. Kemudian, ini respon, sikap, dan ekspresi anak selama berkegiatan. Nah, ini Zaki antusias dan bersemangat memulai kegiatan dari bersepeda sampai ke tempat berbelanja. Meskipun di jalan sempat merasa capek, jadi kita tetap harus bikin dia semangat lagi karena kepanasan katanya gitu. Kemudian Zaki ternyata merasa takjub dengan beragam sayur yang ada di tempat belanja. Ternyata banyak sekali sayuran itu dan antusias saat memilih sayur. Kemudian Zaki juga merasa antusias saat memotong-motong wortel meskipun ternyata ketika memetik sayuran karena lama gitu jadi dia sempat bosan jadi apa karena yang dipetiknya banyak jadinya bosan gitu. Kemudian ini observasi setiap aspek fitrahnya.
Ternyata Zaki semakin paham akan beragam sayuran yang dimakan, sayur dan makanan ciptaannya Allah. Itu untuk fitrah keimanannya. Dan untuk di fitrah jasmani, Zaki semakin mahir ketika bersepeda di jalan, memotong sayuran dan juga paham tentang makanan sehat. Kemudian Zaki mulai berpikir kritis ketika memotong buah dan sayuran. Jadi ini masuk di fitrah belajar dan bernalar. Kemudian Zaki semakin paham ketika diberikan penjelasan tentang bagaimana cara memilih sayuran yang segar. Ini masuk di fitrah bahasa dan kemudian di fitrah estetika dan sosialitasnya, Zaki sudah semakin paham, ini maksudnya ya, paham tentang aturan yang ada gitu. Kemudian komentarnya, Zaki semakin terlihat bahwa dia suka dengan kegiatan yang sedikit menantang. Jadi seperti memotong dengan pisau dibanding dengan metik-metikin sayur dengan jari tangan saja gitu. Dan ini ide kegiatan berikutnya berencananya sih pengennya berkebun gitu. Kemudian ini dokumentasi dari proses kegiatan dan karyanya. Ini tadi pada saat bersepeda ke tempat berbelanja, kemudian milih-milih sayurannya, masukin wortel ke dalam plastik pada saat mau dibayar, kemudian ini dia metikin bayam-bayamnya, terus dia seneng kalau udah motong-motong itu dia seneng banget gitu, akhirnya motong-motong wortel dan ini sebenarnya nggak ketulis, cuman tadi kemarin tiba-tiba dia mau ikutan juga mau membumbui lele gitu kan, ya udah saya kasih juga kegiatannya. Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Sekian dari Baik. saya. Unmute. Oke, sekian dari saya, Bunda Roro. Walaupun sebenarnya ada yang saya mau tanya ke Bunda Roro, tapi mungkin mau mau direview dulu kah sama Bunda Roro atau saya boleh bertanya terlebih dahulu? Ini saya nggak bisa dianu ya. Udah. Oke, terima kasih Mbak Rani. Masya Allah, keren banget ya, lengkap semua apa namanya, sangat detail ya. Jadi dari tadi yang di-sharing oleh Mbak Rani itu kita jadi tahu kegiatan sehari-hari itu sesimpel belanja ya. Belanja dan masak aja itu kita bisa akhirnya kelihatan ada aspek-aspek fitrah anak yang itu bisa tumbuh dari kegiatan berbelanja dan memasak ya. Lengkap banget dari aspek keimanan sampai aspek perkembangan itu lengkap sekali. Terima kasih Mbak Rani atas sharingnya. Oke, baik Bunda Yes. Roro, barangkali ada tanggapan mengenai sharing dari Mbak Rani, boleh disampaikan Bunda? Iya, baik. Terima kasih Teh. Masya Allah ya, Bunda, untuk kegiatan serunya ya. Sederhana ya. Jadi kalau Iya. ngelihat kegiatan yang rumit itu di apa ya, dijauhkan dulu. Jadi kita mulai saja dengan yang sederhana, yang sehari-hari. Jadi memang apa ya, yang perlu di apa, di garis bawah itu mulai aja dari kegiatan yang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ya misalnya Bunda masak, ya masak itu kan berarti kita belanja dulu, kita milih dulu kan kita mau masak apa hari ini. Itu sudah menjadi satu kegiatan. Kita tanya ke anak, mau makan apa nak? Misalnya gitu, pengen makan apa hari ini? Jadi kita tanya pendapat anak kan. Jadi bukan eh, apa dari bunda aja gitu ya, tapi dengan nanya adek atau kakak mau makan apa hari ini? Yuk kita belanja ke warung misalnya seperti itu ya. Ntar setelah itu dia berkembang menjadi kegiatannya lebih kompleks itu ya silahkan nanti. Tapi kita mulai dari yang sederhana itu sudah bisa mengcapture semuanya gitu. Jadi kalau bilang eh, apa cuma satu fitrah dulu gitu. Kalau cuma satu fitrah kayaknya mubazir ya, karena semuanya bisa kelihat semua gitu. Itu udah keren sih Bunda. Tinggal apa ditajamkan lagi misalnya ketika tadi ya, misalnya mengenalkan eh, dari sayuran bayam bisa dibikin apa ya? Oh bisa dibikin ini gitu kan, misalnya aneka kalau di tempat nenek itu sayur bayam di ini kayak apa Bunda? Mungkin nanti kita bikin ya yang kreasi yang lainnya atau wortel ya. Wortel tuh bisa dibikin sup, bisa bikin ini gitu. Jadi walaupun baru cuman cerita, oh aku pengen dong Bunda besok bikin sayur sop, artinya ada olahan dari wortel itu seperti apa kayak gitu. Jadi berkembang apa secara kosakatanya juga, secara wawasan juga. Ini udah keren Bunda. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bunda Roro atas tanggapan tadi ya untuk Mbak Rani. Oke, mungkin sedikit ada pertanyaan mungkin dari Mbak Rani terkait
tadi rancangan Ya, kegiatan atau ya sudah dilakukan kepada Bunda Roro atau ada yang ingin dikoreksi atau ingin ditanggapi yang lainnya, silakan Mbak Rani. Ya, ya silakan. izin bertanya kepada Bunda Roro. Saya itu sebenarnya pada saat pengerjaan yang satu fitrah yang saya itu sedikit apa ya sulit, maksudnya uh, bagaimana cara memasukinya, yaitu di fitrah seksualitas itu. Karena ini kan posisinya kan berbelanja dan memasak. Kita pada saat usia di 4 tahun itu Zaki kan harus dimatangkan, bahwa laki-laki itu seperti ini, bahwa perempuan itu seperti ini. Padahal di masyarakat gitu ya. Kalau judulnya belanja dan masak itu kan wanita gitu kan Bunda. Nah, di situ saya ini kayak mana ya masukinnya di usia anak yang ini untuk ke fitrah, apa seksualitasnya. Di situ saya sedikit kebingungan gitu. Fokusnya itu bagaimana cara berdiskusinya gitu. Mungkin ada masukan dari Bunda Roro. Ya, ya Ya, baik, baik. silakan Bunda Roro untuk menjawab pertanyaannya. Ya, ya memang untuk apa ya mengenalkan gender itu kan di usia 3 atau 4 tahun harus firm ya dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau untuk aktivitas itu bisa bisa di apa namanya dikenalkan Bunda. Misalnya ketika masak dengan Bunda, besok masak sama ayah. Nah, menu apa? Ala ayah apa? Misalnya bikin nasi goreng ala ayah. Nah, itu anak laki, nah itu langsung sudah nempel kan, nempel ke ayah berarti ke gender ayah. Jadi ayah juga bisa masak loh. Jadi bukan bunda aja yang bisa masak. Jadi oh boleh ya anak laki ada. Nah, kita lihat bisa bagaimana di luar sana yang namanya apa ya chef itu banyak yang laki-laki dan justru lebih jago gitu kan. Artinya sisi gendernya itu bukan berarti yang masak hanya perempuan saja, enggak. Kita lihat di mana tukang nasi goreng, di mana-mana ya, artinya di tempat-tempat apa namanya kuliner itu yang chefnya laki-laki gitu. Artinya itu bukan spesifik pekerjaan untuk perempuan, tapi itu bisa siapapun. Jika spesifikasinya apa, kayak gitu. Jadi bisa nanti ketika next masak sama ayah ya, apalah bikin apa misalnya bikin omelet kah, bikin apa, nasi goreng ala ayah gitu kan. Seru tuh. Semua apa benda semuanya nyemplung situ kayak gitu kan. Dan bisa jadi mungkin satu ketika eh, ini dibikin skenario ya Bunda ya. Ayah coba satu ketika bikin surprise ceritanya Bunda nggak tahu nih. Ya, yuk kita bikin surprise buat Bunda, bikin sarapan istimewa misalnya ya kayak gitu. Pokoknya Bunda nggak usah ke dapur hari ini. Wah, ada apa ya gitu kan. Jadi anak dibikin apa namanya untuk membuat satu kejutan untuk bundanya. Jadi berapa ya berkegiatan bermain sama ayah dengan aktivitas seperti itu. Itu sih bunda. Jadi nggak masalah ya seperti Oke, itu. Bunda. Iya. Oke, baik. Gitu. Sudah cukup Mbak Rani atas jawabannya dari Bunda Roro. Cukup cukup terinspirasi Oh, jadi lebih oh iya momennya dapat. Momennya dapat, oke, jadi lebih oh, iya. oke. Momennya dapat, oke. Terima kasih Bunda Roro atas Oke, jawabannya alhamdulillah. yang mencerahkan. Terima kasih Teh Nisa. Iya, sama-sama Mbak Rani. Alhamdulillah kalau sudah ini ya sudah ada keresahannya sudah terjawab ya sama Bunda Roro. Oke, nah Bunda Roro berarti tadi yang rancangan kegiatan oleh Mbak Rani itu sudah bisa masuk itu ya sudah bisa dikatakan masuk ke rancangan apa ke draft bukunya ya Bu Roro. Ya, kalau sudah apa mencakup semuanya insya Allah sudah masuk apa kategori ya seperti itu ya. Tinggal mungkin mau ditambahkan apa tadi ya misalnya tambahan ide-ide apa yang di kegiatan yang tadi kan apa ya misalnya memilih sayuran segar, mana yang segar mana yang layu gitu kan. Atau ditambahkan lagi, oh ternyata ada bayam yang ungu misalnya gitu kan. Nah, kita pilihnya bayam yang apa kayak gitu. Jadi, oh ternyata ada jadi masukan kenalkan ya misalnya ada science sedikit di situ sebagai wawasan seperti itu. Itu bisa. Tapi insya Allah sudah bisa mewakili. Masya Oke, Allah. berarti secara keseluruhan itu sudah bisa dijadikan salah satu draft dari Mbak Rani ya Bunda ya. Iya betul. Oke, mungkin nanti tinggal dilengkapi lagi, mungkin lebih apa? Lebih dilengkapi, lebih yang biasanya kan suka, aduh pengen kurang apa, nambahin apa gitu ya. Silahkan ya nanti dilengkapi lagi. Oke, terima kasih Mbak Rani sharingnya.
Bunda Roro, terima kasih juga sudah menanggapi tadi hasil dari rancangannya Mbak Rani. Nah, berhubung sekarang sudah jam 9, ini saya melihat masih ada teman-teman yang ingin raise hand. Mungkin karena waktunya juga sudah sampai di jam 9 ya. Eh, Bunda Roro, mungkin kita akan ketemu lagi dia di Zoom kedua ya. Iya, insya Allah nanti kita agendakan lagi yang kedua ya. Oke, baik. Boleh nanti ini saya catat aja ya dari siapa yang raise hand-nya ini. Oh, dari Huza. Nanti Ya, boleh untuk di next pertemuan, nanti boleh di-sharing hasil rancangan kegiatannya dan apa-apa saja yang ingin ditanyakan kepada Bunda Roro boleh dipersilahkan di pertemuan kedua yang akan diumumkan di grup ya, di grup khusus proyek buku kegiatan anak sesuai fitrah dari teman-teman peserta batch 5. Oke, Bunda Roro, barangkali sebelum kita tutup pertemuan malam ini ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebelum kita akhiri. Silakan ya, Bunda. baik. Terima kasih Teh Prem. Ya, untuk teman-teman semuanya, jadi bersemangat ya. Artinya dengan proyek ini kita menjadi termotivasi lagi ya, terpacu lagi untuk recalling tidak hanya sekedar materi, tapi kita mencoba untuk bisa membersamai anak-anak lebih baik lagi. Jadi kalau kemarin-kemarin kita lewatkan aktivitas di rumah, oh ternyata ini bisa ya. Nah ini momen yang baik ya. Dan kita coba strukturkan dengan proyek ini. Semoga lebih semangat teman-teman semuanya ya. Terima kasih Teh Frem dan teman-teman Oke, semuanya. baik Bunda Roro, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, karena kita sudah jam 9, agar tidak mengganggu aktivitas istirahatnya, insya Allah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan kedua, ya, nanti dicek-cek aja grupnya. Silahkan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ya, terkait rancangan kegiatannya, tidak perlu menunggu untuk ketemu lagi Zoom gitu ya. Ya Bunda ya, jadi bisa ditanyakan di grup. Insya Allah nanti akan direspon oleh tim atau oleh Bunda Roro. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya malam ini di pertemuan pertama Proyek Buku ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pertemuan malam ini. Terima kasih atas segala keluangan waktu tenaganya juga. Kalau ada yang belum bisa hadir di malam ini, bisa nanti menonton rekamannya ya, insya Allah. Dan kalau ada pertanyaan lain tadi, bisa dilayangkan di grup khusus grup Project Buku. Ya, semoga setiap waktu dan tenaga kita semua teman-teman yang diluangkan untuk proyek ini Allah catat sebagai amal perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih Bunda Roro atas waktunya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Boleh Waalaikumsalam. dipersilakan, Terima kasih Teh barangkali Frem. Waalaikumsalam ingin warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Boleh silakan untuk meninggalkan ruangan Zoom ya. Selamat beristirahat, teman-teman. Sampai ketemu lagi.